bercerita masa lalu di hari ini sebagai penunjuk arah menuju masa depan agar tidak keliru. Hilangnya sejarah, dunia jadi buta. Banyak kejadian yang membuat kita tertipu. Kegelapan dunia, semua mesti meraba. Hingga kebenaran pun membuat kita ragu. Sejarah, ilmu membuat orang jadi jujur. Sebagian besar isi kitab-kitab suci adalah sejarah. Dengan mengenal diri sendiri, orang akan akur dan hidup di negara serta berbangsa tanpa masalah. Bung Karno mengingatkan tentang jas merah. Mau selamat? Jangan lupakan sejarah. Ilmu yang mengalir di tubuhmu bak darah, hingga engkau akan hidup dengan ceria dan cerah. Sejarah yang terlupakan akan menenggelamkan bangsa. Sejarah yang engkau palsukan akan memecah negara. Sejarah yang engkau rekayasa, dunia akan tertawa dan negaramu akan hilang ditelan negara berkuasa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita mempunyai kabar gembira. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kabar ini saya dengar pagi tadi di radio. Oleh karena itu, mari kita isi kekosongan kekuasaan ini. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu termasuknya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan semua sekutu belum menguasai Indonesia dengan sepenuhnya. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Setuju dengan saran Anda, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bu Syarif itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Tapi kenapa Anda berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI merupakan badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada? Kang Mas ada keperluan apa? Jadi gini, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk.
Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, Kang Mas. Mas, ada yang mencari. Iya, siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Baik, silakan dulu. Jadi begini, saya mendengar berita kekalahan dari Jepang kepada sekutu. Saya mendengarnya tadi pagi di radio. Maka dari itu, kami selaku para golongan muda melakukan rapat dan hasilnya semua setuju. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat ini dengan PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita harus memikirkan dengan usaha kita sendiri, bukan usaha bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mencapai kemerdekaan. Apakah kita harus memutar Jepang? Kita bisa, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ikut campur Jepang. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepada saya, kekuatan apa yang diperlukan itu? Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan, bagaimana kita bisa tegak lurus dengan kekuatan itu sendiri? Baiklah, tapi perlu saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau gitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta pada golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bergabah, karena kita masih butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan baik dan matang, agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah yang kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus ke masa depan agar mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak begitu, nanti semuanya akan berantakan. Ya. Baiklah Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. (15 Agustus 1945), para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Begini nampaknya, golongan tua tidak akan menyetujui rencana kita. Kita harus membuat rencana baru untuk keluar dari semua masalah ini. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Di Rengas Dengklok, di suatu wilayah Kawedanan di daerah Karawang. Gimana saudaranya, setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita harus melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Woi, kenapa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat.
pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, mereka membawa aku kemari. Iya, mereka juga mau kembali. Saleh, sebenarnya ini ada apa? Begini Bung, kita ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi karena saat ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Mengapa kau begitu percaya, Darwis? Jepang masih akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Karena jika kemerdekaan hadiah dari Jepang, kita ada bentukan Jepang dan mereka akan menjadi kita kembali. Baiklah, saya setuju dengan kalian. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dengan Jepang. Sabu. Kacamata Anda mana? Iya, Bu. Maaf, ada apa ya? Bentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Kalau begitu silakan masuk. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anjes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Baiklah, silahkan pergunakan tempat yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Oke, silahkan duduk. Ja, ayo orang nggak keluar. Ayo, Ja, Milo. Kurang ya, Rano. Labu dehan. Aca. Non. Cerita Indonesia teh geus merdeka. Hayu orang lalajo Bapak Soekarno. Hah, nu bener. Ih, hayu bener. Hayu buru. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta,
untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tempatnya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Merdeka! Ini sejarah negara Indonesia. Semua kisah tentang perjuangan mereka untuk Indonesia akan selalu teringat dalam hatiku.